puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita boleh bersekutu bersama-sama bersama adik selama minggu yang di rumah. Ayo sekarang kita semangat lagi, kita bangkit berdiri, kita katakan soraklah haleluya. Soraklah, iya, haleluya. Oke, sorak haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. 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 Ya, kita masih terus memuji Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita sudah katakan segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam doa kita. Mari semua adik-adik duduknya tenang. Hari ini hari Minggu, lebih spesialnya karena ini hari Paskah. Paskah itu apa? Ada yang bisa tahu? Iya benar, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia mati disalibkan, tapi pada hari ini dia bangkit karena dia mau menebus dosa kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia mau mati dan menyelamatkan hidup kita. Saat ini mari siapkan hati kita masing-masing, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau masuk dalam doa kita. Jangan ada yang ganggu temannya kanan kiri. Semuanya disiapkan, Alkitabnya, semua yang kita perlukan. Mari kita siapkan karena kita mau masuk dalam doa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Kita mau katakan, terima kasih Yesus untuk anugerah yang Kau beri dalam hidupku. Tahu lagunya kan? Kita bernyanyi bersama sambil menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dalam doa penyembahan kita, kita katakan terima kasih. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku.
berdoa. Siapkan hatinya, kita mau berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, semuanya ikuti doa Inang Pendeta. Siap? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua boleh kembali bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kami hidup yang baru. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami semua boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan dengan lagu apa? Iya benar, segala puji syukur. Lalu lagu yang kedua tadi apa? Iya, terima kasih Yesusku. Hari ini kita mau penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus masih baik bagi kita. Ada yang berbahagia hari ini? Hah? Ada yang sedih? Jangan sedih, kita hari ini harus bahagia. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi, bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo nyanyinya dengan senyum ya. Kita harus tersenyum. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Tahu lagunya kan? Iya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi lagunya ada katanya bergandengan tangan. Ketika bergandengan tangan, bergandengan tangan. Ketika kau sahabatku, tunjuk sahabatnya ya. Kita kembali. Hari, iya, kurasa berkumpul saudara seiman. Siapa yang satukan kita? Iya, Tuhan Yesus kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh temannya, bapak mamanya, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya masih terus kita memuji
samping kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau, iya, kau, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandeng dan tenang dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Terang kasih Tuhan tunjuk lagi. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau, ya, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, iya, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, terpuji nama Tuhan, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Terus, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bergoyang bersama, kita sudah bersuka cita bersama. Sekarang Inan mau mengingatkan, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa? Apa ya? Kira-kira apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa? Hah? Matius? Salah. Apa? Yohanes? Salah. Apa ayo? Siapa yang bisa? Siapa yang hafal? Siapa yang masih ingat? Oh iya, benar. Ada yang bisa jawab ya? Benar, dari Mazmur 118 ayat 26a. Apa isinya? Ayo, siapa yang tahu? Isinya adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masih ingat? Iya. Ayat hafalannya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah semua orang, semua anak-anak sekolah minggu yang selalu datang membawa nama Tuhan. Inang, kamu, adik sekolah minggu, papa dan mama, opung juga, semua diberkati ketika kita datang membawa nama Tuhan. Sekali lagi kita sebutkan ayat hafalan minggu lalu. Di mana? Mazmur 118 ayat 26. Isinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu masih ingat dan masih mau terus belajar akan firman Tuhan. Nanti juga ada ayat hafalannya loh. Ya, siap-siap ya untuk menghafal lagi supaya kita semakin diberkati karena kita memahami dan kita menghafal banyak firman Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita bersama. Ini lagu ada gerakannya. Yang nyanyi teman-teman di seluruh dunia, lalu Inang gerakannya. Dan teman-teman di rumah, ada di sekolah minggu di rumah, juga ikuti gerakannya ya. Jangan malas ya. Ya, kita mau katakan, oh sukacitaku. Iya, tahu lagunya? Iya, bagi yang tahu kita terus bernyanyi, bagi yang belum tahu kita sama-sama belajar ya. Iya, teman-teman akan bernyanyi memuji Tuhan. Inang Pendeta akan melakukan gerakannya. Yuk.
Kita kembali lagi memuji Tuhan ya. Tahu lagunya tadi kan? Oke. Kita mau kembali lagi mengatakan, oh sukacitaku. Ya, udah tahu lagunya? Tahu gerakannya? Ayo kita kembali bersama. Kita sudah memuji Tuhan dengan katakan, oh sukacitaku. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat tentunya. Kita lanjut lagi ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lagunya Bapakku Datang Padamu. Ikuti inang lagunya ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa melakukan yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya buka Alkitabnya dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat Alkitabnya? Sudah dibuka? Lukas 24 ayat 1 dan 7. Inang baca. Adik-adik semua boleh memperhatikan dari Alkitab atau Bibelnya masing-masing ya. Kebangkitan Yesus ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Iya, itu firman Tuhan yang kita sudah baca. Dan saat ini adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ini. Inang punya cerita bergambar. Ini sebagai satu contoh bagaimana kehidupan kita anak-anak sekolah minggu, sehingga kita sering melakukan dosa. Ada satu cerita, iya, kakak dan adik, mereka sama seperti adik-adik sekolah minggu. Mau tahu gimana ceritanya? Mau tahu gimana ceritanya? Iya, saksikan ceritanya. Tetap tenang, duduk yang baik, dan jangan mengganggu temannya, abangnya, adiknya, atau siapapun. Dengarkan cerita dari Inang Pendeta ya. Inilah cerita bergambar dari Inang. Teman, aku abang dan ini adikku. Kami adalah 2 bersaudara yang saling mengasihi bersama dengan orang tua kami. Suatu saat, Mama dan Papa mengajak kami pergi membeli mainan. Kami bahagia sekali karena kami punya mainan yang baru. Tapi pada suatu hari juga, aku berebut mainan bersama dengan adikku. Karena aku juga inginkan mainan itu, hingga akhirnya kami bertengkar. Lihatlah, kami saling mengejek satu dengan yang lain. Kami saling marah satu dengan yang lain. Dan kami tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Coba lihat kami. Siapa yang pernah seperti kami? Ayo teman-teman, siapa yang pernah seperti kami? Marah-marah, ejek-ejekan sama abang adiknya. Pernah enggak? Yeay, pernah enggak? Dan akhirnya kami terus bertengkar, kami pukul-pukulan. Walaupun mama papa sering menasehati supaya kami tidak sampai berpukul-pukulan. Dan mama memanggilku, lalu mama menasehatiku supaya aku tidak terus bertengkar dengan adikku. Lalu mama menceritakan satu cerita, yaitu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi aku, adik, dan
teman-teman semua, Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dan hari Jumat kemarin, teman-teman tahu nggak? Kita merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus disalibkan, dia menderita karena dia mengasihi aku, kamu, dan kita semua. Karena Tuhan mau kita terus hidup di dalam kebaikan, bukan hidup di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus mau untuk supaya kita hidup di dalam damai dengan teman-teman, dengan abang, adik, dan saudara-saudara semua. Teman-teman, Tuhan Yesus juga mau kita hidup bisa memberi damai, memberi kasih kepada seluruh orang di sekitar kita. Indah bukan? Dan Tuhan Yesus juga mau berfirman di hari ini, hari Paskah ini, hari yang kita peringati sebagai hari apa? Iya benar, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian yang ditakuti semua orang. Tapi Tuhan Yesus sudah menang, karena Tuhan Yesus kita mau juga kita menang supaya kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin juga bersekutu dengan Tuhan. Kalau mau tidur kita berdoa, sehari-hari kita berdoa, dan kita mau terus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Ya kan teman-teman semua, itulah yang Tuhan mau dalam kita, sehingga kita terus hidup berdamai dengan adik, dengan abang, dengan kakak, papa, mama, dan seluruh saudara-saudara semua. Teman-teman, akhirnya kami berdamai dan kami pergi ke gereja. Tapi sekarang gak bisa ya teman-teman, karena lagi ada corona. Gak apa-apa ya teman-teman, kita ibadah di rumah dulu, tetap bersekutu bersama dengan seluruh keluarga, orang tua, teman-teman, dan seluruh saudara-saudari kita. Teman-teman yang dikasihi, selamat hari Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menjadi keluarga Kristen, keluarga yang bahagia, penuh damai sejahtera, dan selalu boleh membawa damai bagi semua orang. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati ya. Itu cerita. Gambarnya? Iya, Inang berusaha supaya ada gambarnya. Walaupun lain-lain ya gambarnya ya. Ya, kedepannya Inang akan buat lebih baik lagi. Nah, tadi ceritanya si kakak dan si adik, mereka itu biasanya hidupnya rukun. Tapi karena ada satu mainan, mereka bertengkar. Mereka berebutan. Lalu, siapa tadi? Iya, mamanya. Mamanya menasihati si kakak bahwa kakak tidak boleh seperti itu. Kakak harus mengalah, kakak harus bisa terus mengajarkan yang baik, dan adik pun tidak boleh terus mengganggu kakaknya. Nah, di cerita tadi dijelaskan kenapa anak sekolah minggu harus menjadi anak yang baik. Karena seperti hari ini, hari Paskah yang kita rayakan, kebangkitan Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan dia telah bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru, hidup yang baru sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Itu tadi rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah. Mungkin adik-adik bilang, Inang pendeta sekarang gak boleh ke gereja. Iya, untuk sementara kita tidak boleh ke gereja karena ada virus corona. Semua adik-adik tahu kan? Nah, kita dianjurkan untuk tetap di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, dan orang tua pun ada yang bekerja di rumah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersekutu. Nah, adik-adik pun bisa menjadi pahlawan doa. Dengan cara apa? Berdoa untuk bangsa negara kita, mendoakan negara kita supaya kembali dipulihkan Tuhan, lepas dari virus corona, sehingga kita bisa kembali sekolah bersama teman-teman, gereja bersama dengan teman-teman, dan bisa bermain bersama teman-teman. Mau kan jadi pendoa? Mau kan berdoa bersama? Iya, anak sekolah minggu harus rajin, tekun di dalam doa, dan terus beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan di hari ini. Dan tentunya kita harus terus mengingat Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Inang, dosa kakak, dosa adik, dosa orang tua, dosa semua orang yang percaya kepadanya.
sehingga kita memperolehkan hidup yang baru. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan. Sekarang kita juga mau ayat hafalan. Minggu lalu ayat hafalannya dari Mazmur 118 ayat 26a. Dan minggu ini ayat hafalannya dari Lukas 24, firman Tuhan tadi ayat 6a. Firman Tuhannya berkata demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ia, gerakannya gini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sekali lagi, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Iya, ayat hafalan dari Lukas 24 ayat 6. Ayo sekali lagi adik-adik sekalian yang bilang. Iya, pintar. Sekali lagi ya, dengan gerakannya ya. Adik-adik semua yang bilang kuat, Inang buat gerakannya. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sekali lagi. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Iya, sudah tahu semuanya kan? Ya, dihafal dan dipercayai bahwa firman Tuhan berkata tadi, ia telah bangkit. Maka kita tidak perlu takut karena Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian, dan dia ada di hati kita, semua orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, ayat hafalan sudah kita dengarkan. Sekarang Inang mau kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup. Ada hari esok. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita puji Tuhan dengan pujian Sebab Dia Hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya, lagunya mengatakan sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kembali lagi kita memuji Tuhan, kita katakan anak Allah, Yesus namanya, anak Allah. Siapa namanya? Ia menyembuhkan, menyucikan, bahkan
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya. Hidup jadi berarti sebab Tuh. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya, hidup kita jadi berarti. Anak-anak sekolah minggu berarti karena Tuhan Yesus hidup. Memuji Tuhan sudah, berdoa tadi di awal sudah, kita mendengarkan firman Tuhan sudah, ayat hafalan sudah, dan mengingat ayat hafalan minggu lalu juga sudah. Nah, sekarang waktunya kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang semuanya persembahannya mana? Yuk letakkan di tangan kanannya. Letakkan di tangan kanannya. Letakkan di dadanya. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, inilah persembahan yang terbaik dari kami anak-anakmu sekolah minggu. Tuhan berkati menjadi cara Tuhan untuk membantu pelayanan di tengah-tengah kami. Amin. Iya, kita mau berikan persembahan. Bapak, Papa dan Mama siapkan tempat persembahan untuk adik-adik, karena adik-adik mau memberikan persembahan. Sambil kita memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita puji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, kita sudah memberikan persembahan, terpujilah nama Tuhan. Dalam ibadah kita sekolah minggu ceria bersama dengan Inang Pendeta Grace Sembayang, kita akan ketemu minggu depan lagi di kesempatan yang sama dengan harapan bahwa akan semakin baik lagi keadaan di tengah-tengah
negara kita, di tengah-tengah kampung kita, dan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Inang akan berdoa dari sini untuk adik-adik semua. Semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan bersuka cita di dalam sekolah minggu ceria kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Juga Tuhan Yesus, berkati kiranya untuk setiap para orang tua kami dan juga setiap keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terimalah kami seluruhnya, jagai kami, lindungi kami. Hari esok kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, Tuhan yang memegang hari esok kami, maka kami tetap bisa mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bersama kita menaikkan pujian, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Pasada Urnami Asetoranggano, Seng boy dalanon nami salakana torsa, dobham hasomanami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas Batangan Upang, selamat jumpa di minggu depan di Sekolah Minggu Ceria bersama Inang Pendeta Grace yang melayani adik-adik semua. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.